Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung sejak awal sambil menunggu teman-temannya. Ibu mulai saja ya, karena supaya tidak membuang-buang waktu. Karena Ibu ingin membahas materi, jadi materi yang belum dibahas gitu, masih belum dibahas. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah tentang integral. Nah, apa yang dimaksud dengan integral? Suara Ibu terdengar jelas ya, Nak, dari rumah? Kedengaran jelas nggak? Jelas Jelas ya? Bu. Jelas. Oke, alhamdulillah. Semoga ini ya, nggak terganggu sinyalnya. Nah, Ibu akan share screen PowerPoint-nya. Kalau misal sudah muncul, berkabar ya. Bilang aja udah muncul Bu, gitu. Karena kadang suka error. Sudah muncul PowerPoint-nya? Udah Bu. Oke, sudah muncul ya. Oke, Ibu mulai tentang integral. Jadi apa yang dimaksud integral? Nah, sebelum masuk ke definisi, Ibu mau ingatkan kembali kalian nih. Waktu kelas 11, Ibu pernah bahas materi tentang turunan atau diferensial. Kalian ada yang ingat gak sih? Waktu kalian awal-awal sebelum PKL tuh kan kalian kan udah beberapa ada yang berangkat PKL ya, tapi ada beberapa yang belum. Nah, itu awal-awal Ibu membahas materi tentang turunan. Kalau kalian megang catatan sekarang, bisa sambil lihat materi tentang turunan. Nah, kalau waktu itu tentang turunan, hari ini Ibu akan membahas tentang integral. Jadi, apa hubungannya sama si turunan itu? Kenapa Ibu bahas lagi? Jadi, integral ini adalah ibaratnya kalau Ibu gampang ya bahasanya ya, lawannya dari turunan. Jadi, integral ini lawannya dari turunan. Kalau turunan itu kan pangkatnya turun. Nah, kalau integral ini nanti pangkatnya naik seperti itu. Nah, makanya integral itu seringkali disebut dengan anti turunan. Anti turunan karena integral adalah lawannya dari turunan. Seperti itu. Nah, integral ini dibagi menjadi dua, Nak. Yang pertama itu integral tak tentu dan yang kedua adalah integral tentu. Bedanya apa? Nanti akan kita pelajari sekarang ya. Oke, kita masuk ke selamat datang bagi yang baru bergabung. Diajak teman-temannya supaya ikut bergabung juga dalam pembelajaran hari ini. Oke, masuk slide berikutnya. Jadi kalau kemarin itu kan turunan ya, itu masuk ke dalam kalkulus diferensial. Jadi mencari turunan. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah kalkulus integral atau mencari fungsi asal bila diketahui turunannya. Nah, coba kalian megang catatan kelas 11 nggak? Ada nggak catatannya? Materi turunan, coba. Ada nggak? Diva megang catatan nggak, Dip? Catatan kelas 11. Saya kan PKL dari awal Bu. Dari awal, nah, saya tetap kejar catatannya. Dari tanggal 2 Januari. Iya, yang punya catatannya ada nggak? Tuh, nanti sambil dicek ya. Jadi, integral ini sama dengan antiderivatif. Antiderivatif itu artinya anti turunan ya. Derivatif itu nama lain dari turunan. Nah, bentuk integral tak tentu ini seperti yang di kotak merah. Nah, jadi di kotak merah itu, nah, kalian lihat di sini simbolnya yang seperti cacing, kelihatan nggak? Simbolnya seperti cacing. Nah, yang mana sih cacing nih? Yang ini nih. Kelihatan? Kelihatan. Seperti cacing, ya nggak cacing sih ya. Pokoknya dia panjang gitu ke bawah. Nah, itu adalah simbol dari integral. Ya, itu adalah simbol dari integral. Jadi integral dari fx dx sama dengan fx ditambah k. Jadi itu adalah rumus fungsinya seperti itu. Nah, cara menyelesaikannya seperti apa? Cara menyelesaikannya, ntar kita lanjut ke slide berikutnya. Agak lemot, mohon. Oke. Nah, kita masuk nih ke cara menyelesaikan integral. Jadi, Ibu ingat ya, ini definisi yang gampang diingatnya. Kalau turunan itu pangkatnya turun, sedangkan integral itu pangkatnya naik. Ya, itu yang kalian harus ingat aja. Kalau integral itu pangkatnya naik seperti itu. Nah, di sini rumusnya sayang. Di sini rumusnya integral dari
X pangkat N dx. Sudah muncul belum slide-nya yang kotak biru, nak? Sudah ya? Udah. Ya. Jadi di sini rumusnya integral dari X pangkat N dx sama dengan X pangkat N plus 1 per N plus 1 gitu. Jadi Ibu mau kalian fokus ke sini dulu bentar. Sini nih. X pangkat N plus 1 per N plus 1. Di sini ada yang sama ya? Sama-sama apa nih? N plus N plus 1. 1 ya. Jadi di pangkat dan di bawahnya itu sama-sama N plus 1. Seperti itu. Nah, kalian harus perhatikan di situ. Nah, untuk lebih paham, Ibu langsung masuk ke contoh soal ya, nak. Jadi contoh soal yang pertama, integral dari X pangkat 4. Nah, X pangkat 4. Kalau menurut rumus, 4 itu di rumus itu apa? N ya, betul ya? Nah, kita coba ke sini, Ibu coret. Integral dari X pangkat 4 berarti X pangkat N plus 1. N plus 1 berarti, ya, ya, sama-sama Ibu. Iya, Ibu. Ya, jadi integral pangkat N plus 1 berarti 4 ditambah 1. Ya, per 4 ditambah 1. Sampai sini paham nggak? Sampai sini paham nggak? Paham. Paham ya, jadi X pangkat 4 tambah 1 per 4 tambah 1. Pangkat dan penyebutnya itu sama. Gitu. Ditambah C. Nah, Ibu kasih tahu ya, C itu apa sih, Bu? C atau K. Jadi kadang ditulis C, kadang ditulis K. Artinya itu adalah konstanta. Jadi C atau K itu adalah konstanta. Itu ya. Nah, kan X 4 plus 1 kan jadi X pangkat 5. Per 4 tambah 1 5 ya. 5. Iya, ditambah C seperti itu. Nah, ini nih, kalau di sini kan yang diketik itu kan dia langsung ke sini nih ya. Ya. Jadi 5 itu dari mana? 5 itu dari 4 plus 1. Intinya itu pangkatnya itu bertambah 1 gitu. Oke. Nah. Oke. Nah, di sini kenapa jadi 1/5? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa jadi 1/5? Satunya muncul dari mana? Rohila, tahu nggak satunya muncul dari mana? Tahu satunya muncul dari mana? Dari rumus kali ya, Bu? Dari rumus. Karena X sama aja 1, Bu. Oke, betul. Kenapa bisa satunya ini kenapa bisa jadi 1/5? Karena di sini kan angka di depan X pangkat 5 ini kalau nggak ada angkanya 1 ya. Nah, kenapa sih, Bu, harus dikeluarin? Kadang di pilihan ganda itu suka nggak ada jawabannya kalau cuma sampai X pangkat 5/5. Jadi 1/5-nya dikeluarin, jadi satunya dikeluarin jadi 1/5. Seperti itu. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Paham. Oke. Boleh kalau mulai cara dulu, yang teman-temannya pada kemana sih? Ini berapa orang doang ini? Coba dilihat. 1, 2, 3, 4, 7. Bener-bener. Bu. 7 orang doang ya. Oke, lanjut ke contoh kedua. Jadi integral dari X plus 1 pangkat 2. Pangkatnya di luar kurung ya. Jadi kalian lihat di sini, yang dilihat pangkatnya berapa itu? Pangkat berapa? 2. 2. Berarti kalau diintegralkan jadi pangkat ke distrik nih. Ayo, Bu. 2 pangkatnya berapa jadinya? Kalau diintegralkan jadi 2 tambah 1 ya? 2 tambah 1. Iya, di sini langsung 3. Jadi kalau misal kalian udah jago, nggak usah ditulis lagi plus 1+1-nya, langsung aja. Pokoknya pangkatnya naik 1 gitu. Jadi kalau di sini pangkat 2, jadi pangkat 3. Lalu per 3-nya jangan lupa. Jadi selalu ada per 3. Bukan per 3, maaf. Per pangkat yang sama gitu. Jadi gini, kalau misal dijabarin ya. X plus 1
2 tambah 1. Ibu nulis pakai ini mouse jadi lama. 2 tambah 1 gitu ya. Jadi kalau dijabarin seperti itu. Paham? Sampai sini paham? Paham, Bu. Ada Paham, Bu. pertanyaan? Tidak? Oke, nah ini sama seperti tadi, satunya muncul dari depan ya, dari koefisiennya, karena tidak ada angkanya, jadi dianggap koefisiennya 1, seperti itu. Oke, sudah? Ini ada yang screenshot gak? Nanti di PPT-nya nggak ada coret-coretan ini, di screenshot dulu. Silakan. Jadi integral ini ternyata masuk ke dalam silabus kelas 12 ya. Jadi sebelumnya Ibu juga belum mengajarkan ini di kelas 11 dan kelas 10 juga belum ada. Nah, kemarin saat di-share silabus ternyata ada nih materi integral. Makanya Ibu bahas aja, takutnya nanti keluar di kisi-kisi USBN. Seperti itu. Dari screenshot coret-coretannya? Udah, Bu. Oke, next ya. Lanjutkan. Oke, mana ya belum. Oke. Nah, di sini sama soalnya. Jadi gini, ini masih caranya sama. Cuma di sini contoh soal ketika di depannya itu ada angkanya. Nah, contoh yang pertama itu kan ada integral dari 3x kuadrat dx ya. Betul? Nah, di sini 3-nya dikeluarin dulu. Ya. Nih, 3-nya dikeluarin dulu. Jadi dibiarin aja 3-nya di luar integral gitu. Nah, tinggal x pangkat 2-nya deh yang diintegralin. Gimana integral x pangkat 2? Berapa 2 tambah x? 1. Pintar. X pangkat 2 tambah 1 Per 2 tambah 1. Sip. 2 tambah 1. Nih, kalau misalnya udah di luar kepala langsung aja x pangkat 3/3 gitu. Jadi nggak usah ditulis tambah-tambah ini, mas sekarang Ibu tulis dulu. Coret-coretannya muncul ya. Kok masih 2 tambah 1 lagi? Maaf. Pangkat 3/3. Coret 3-nya betul ya? Bisa? Iya. Oke, udah. Jadi sisanya X plus 3 ditambah C. Seperti itu. Ya? Oke. Bawa bakso deh. Untuk soal yang kedua sama saja. Di sini min 1-nya dikeluarin ya. Nah, lalu ini X pangkat 3-nya yang diintegralkan. Jadi X pangkat 4 ini min 1 ya. Per 4. Betul? Sama-sama 4 ya. Atas dan bawahnya. Nah, makanya disederhanakan dengan min 1-nya jadi min 1/4 X pangkat 4 plus K. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, lanjut ya. Oke. Ini lebih penting. Enggak, ini beneran ada. Gue belum pernah nonton gitu. Sebentar. Len. Nah, di sini ada aturan bentuk len ya. Jadi aturan pangkat untuk X pangkat min 1. Jadi untuk pecahan. Nah, di sini kalian perhatikan. Ada soal integral dari 3/x dx. Hasilnya adalah 3 ln x. Nih, kalian kalau misalnya baru lihat simbol ln ini artinya adalah logaritma natural. Jadi, ingat nggak pernah belajar logaritma kelas 10?
Ingat pernah belajar Ingat. logaritma kelas 10 ya. Jadi waktu kelas 10 kalian pernah belajar logaritma. Nah, di sini ada fungsi ln-nya keluar gitu. Nah, jadi integral dari 3 per x dx sama dengan 3 ln x. Nah, kalau ada integral dari soal nih 5 per x dx berarti sama dengan 5 ln x plus k atau c. Nah, kalau integral dari 7 per x apa? Ada yang bisa jawab? Nancy? Integral dari 7 per x berapa, Nancy? 7 7 ln X K. Oke. Ya, jadi kalau dia fungsinya pecahan seperti itu, x-nya ada di bawah, kalian langsung aja ke ln gitu. Jadi dibuat menjadi fungsi ln gitu. Kalau udah sampai ln diapain lagi, Bu? Nggak perlu diapa-apain. Jadi ln itu udah merupakan notasi matematika. Jadi nggak perlu disederhanakan lagi, oke? Seperti itu. Nah, sekarang sudah selesai. Coba ke soalnya. Kita ketemu hari apa lagi sih? Sabtu. Hari Sabtu ya. Oke. Nah, sekarang coba ada yang bisa nomor 1. Ada yang bisa nomor 1? Ibu tanya deh, kalau misalnya kalau misalnya X doang, berarti X pangkat berapa? Kalau X doang, pangkat 1. berapa? 1 ya, semua harus tahu ya, kalau nggak ada pangkatnya artinya 1. Berarti integral dari 6X, berarti 6 X pangkat 1 terus tambah ditambah 1. 1 per 1 tambah 1 gitu. Paham? Paham ya? Paham. Sama, ingat pangkat dan penyebutnya sama. Berarti 6x pangkat 2 per 2. Wah, sederhanakan dong. Ada yang bisa sederhanakan? 6 per 2, x pangkat 2. 6 per 2 sederhanakan jadi? 3x2. Oke, 3x pangkat 2. Oke, sudah selesai. Seperti itu. Jadi, itu udah Ibu kerjakan, beri contoh 1. Nah, untuk nomor 2 sampai 5, silakan kalian kerjakan untuk dikumpulkan pada hari Sabtu. Jadi, minggu ini pembahasan kita sampai di sini tentang integral tak tentu. Nanti untuk pembahasan berikutnya Ibu sampaikan melalui video integral tentu ya. Jadi, tentang integral tentu apa sih bedanya gitu. Oh iya, Ibu lupa. Ini ada plus C-nya ya, Nak ya. Nah, yang membedakan integral tentu dan tak tentu adalah plus C-nya ini nih. Kenapa disebut tidak tentu? Karena di sini masih ada C. C itu konstanta yang belum kita ketahui nilainya. Gitu. Nah, ketika nanti kita belajar integral tertentu, itu C-nya udah nggak ada. Karena angkanya sudah, nilainya sudah ada gitu. Udah ada angkanya. Tidak ada lagi variabel yang belum diketahui. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Mau nanya Bu, tapi berarti nanti PPT-nya dikirimin kan? Iya, pasti dikirimin. Nanti Ibu kirimin PPT-nya. Ya, nanti yang kalian lihat hanya sampai slide 9 saja ya. Nanti slide berikutnya itu tentang integral tertentu. Tapi kalau mau dibaca-baca boleh, silakan ya. Oke? Iya, oke Bu. Oke, nih sekian untuk pertemuan hari ini. Kalau misal ada pertanyaan dulu nggak sekarang? Sebelum ditutup. Kalau tidak ada pertanyaan, baik. Nanti akan Ibu share PowerPoint-nya ke grup kelas dan tugasnya juga Ibu beritahu. Jadi gini, kalian minggu kemarin Ibu sudah berikan ini ya, PowerPoint terkait pengarahan. Udah belum sih pengarahan tentang tata tertib? Jadi Ibu sudah
share PowerPoint kalau nggak salah ya tentang sistem penilaian dan lain-lain dan sanksinya juga gitu. Jadi Zoom meeting ini akan Ibu adakan insya Allah ke depannya 1 bulan 1 kali. Nah kalau kalian kan mungkin udah kelas 12 ya, jadi mungkin hanya tinggal apa namanya sekali lagi ya di bulan depan gitu. Nah bagi yang apa ya mengikuti Zoom meeting itu ada namanya tambahan nilai keaktifan ya. Kalau misalnya kalian kok di-share lagi sebentar, nah. Error. Sebentar. Nah, kalau misalnya kalian mengikuti Zoom meeting, kalian akan mendapatkan nilai keaktifan sebesar 100 poin gitu. Nah, kalau misalnya memang tidak bisa atau mempunyai kendala, ya nggak apa-apa. Kalian cukup apa namanya kabarin ibu aja. Misalnya ada kendala di handphone atau misal kuotanya nggak ada gitu. Misalnya ada, ya bermasalah lah kendalanya. Tapi nggak setiap minggu seperti itu kan. Jadi kalau bisa ya kalau misalnya memang kalian ada kuota dan handphone yang memadai, silakan selalu ikut ya pembelajarannya itu. Paham ya? Oke. Paham, Bu. Oke, jadi Iya, terima Bu. kasih untuk kalian yang sudah mengikuti Zoom meeting hari ini. Makasih, Bu. Ya, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.